Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, dan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Diundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian kepada Tuhan, Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar, ucapkan syukurmu, bernyanyi bergemar, suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Tuhanmu penebus yang melepaskan kau, memberikan darahnya membasuh dosamu. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ibadah hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Dengan dikabul. Nas pembimbing dalam Mazmur 97 ayat yang pertama sampai ke-9. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita, sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan naikkan pujian bersama, agungkan kuasa namanya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita menaikkan puji-pujian secara berbalasan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran.
Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Kita naikkan pujian kembali bersama. Terima kasih ya Tuhanku. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, 40 hari setelah Yesus bangkit, dia mempersiapkan para murid untuk diutus memberitakan kabar baik. Pertanyaannya adalah, apakah mereka siap? Apakah masih ada hal yang mengganjal dalam hati mereka? Apakah mereka punya harapan-harapan yang lain? Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan, sebagai jemaat-Mu kami pada hari ini boleh memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami menyadari Tuhan bahwa sebagai manusia kami seringkali dikuasai oleh hal-hal yang membuat kami lupa akan siapa Tuhan yang kami puji dan sembah. Bahwa Engkau yang telah hadir di tengah-tengah dunia, mati, menderita, tapi Engkau menang atas maut. Dan sekarang ini kami memperingati akan kenaikan Tuhan ke sorga. Engkau pergi agar kami semakin siap sebagai manusia. Engkau pergi karena Engkau juga mempersiapkan Roh Kudus untuk memperlengkapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang menguatkan, meneguhkan kami, agar firman yang kami baca dan renungkan sebentar sungguh-sungguh memperteguh dan menguatkan iman kami. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan pulihkan kehidupan kami, hubungan kami, agar firman ini sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat jemaat Tuhan. Perikop yang berjudul Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sampai demikian bacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom, Manun Semahe, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan yang baik di rumah masing-masing, bisa tetap mengikuti ibadah, kita memperingati akan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Nah, hari ini tema firman Tuhan atau khotbah saya beri judul dipersiapkan menjadi saksinya, dipersiapkan menjadi saksinya. Nah, mari kita melihat kembali dalam bacaan kita tadi dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Kita lihat kembali, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, para murid yang berkumpul, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ada terjemahan lain yang mengatakan demikian. Ketika rasul-rasul itu berkumpul bersama dengan Yesus, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, apakah sekarang Tuhan mau mendirikan kembali kerajaan atau pemerintahan bagi bangsa Israel? Nah, Bapak Ibu Saudara, kira-kira pertanyaan para murid ini menurut Bapak Ibu mereka maunya apa? Apa yang mereka minta? Ya, yang mereka minta adalah kemerdekaan. Yang mereka minta adalah kekuasaan secara politik. Mumpung nih Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga ada harapan terakhir, permintaan terakhir dari para murid. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang sangat menarik karena ternyata peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga masih saja diisi atau diwarnai oleh nuansa-nuansa politis yang dilontarkan oleh para murid. Padahal mereka lupa tujuan pertama-tama Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukanlah pertama-tama untuk mendirikan sebuah kerajaan duniawi, pemerintahan, tapi yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita umat manusia adalah karena Dia memang pertama-tama datang untuk menebus dosa-dosa kita sebagai orang-orang atau manusia yang penuh dengan kelemahan. Itu tujuan yang pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara, meski kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga menginginkan agar para murid pergi dan memberitakan Injil, tapi pertama-tama yang Tuhan mau lakukan adalah, atau yang Tuhan inginkan adalah bagaimana para murid dapat mempersiapkan diri mereka. Bukan pertama-tama soal apakah mereka bisa memiliki power secara kekuasaan atau secara politis. Kita tahu bahwa dalam sejarah gereja, dalam sejarah kekristenan Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus terangkat ke sorga, orang Kristen ditindas. Setelah Yesus terangkat ke sorga, orang Kristen butuh ratusan tahun untuk bisa betul-betul memiliki status yang bisa memerintah bangsa-bangsa. Ada dalam sejarah gereja seorang kaisar yang bernama Raja atau Kaisar Konstantinus. Itu abad ketiga sudah Yesus ada di tengah-tengah dunia dan raja ini bertobat. Ketika raja ini bertobat, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen mendapatkan status yang lebih tinggi. Mereka bisa memerintah, bahkan para pendeta atau katakanlah para paus itu punya wewenang untuk menentukan siapa raja yang pantas untuk dilantik. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi selanjutnya adalah bukan soal siapa yang kemudian memegang kekuasaan, tetapi ketika mereka memiliki kekuasaan secara politis, mereka lupa bahwa kuasa itu berasal dari sorga, dari Tuhan sendiri. Nah, apa kaitannya dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Firman Tuhan mau mengajak kita melihat pertama-tama Bapak Ibu Saudara bahwa segala hasrat keinginan para murid untuk memiliki kekuasaan itu tidak penting Bapak Ibu Saudara. Karena yang paling penting adalah bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Kalau saudara percaya Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka hidup saudara akan membawa dampak dan perubahan bagi orang-orang di sekitar saudara. Jadi jangan kejar kuasa, pujian, ketenaran, kekayaan, tapi pertama-tama kejarlah hadirat Tuhan. Kejarlah kehendak Tuhan. Kalau kita mengejar dan mencari apa yang Tuhan mau, maka semua itu akan diberikan Tuhan kepada kita.
Paling tidak ada 3 hal yang kita catat bersama dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, mari kita lihat ayat ke-7. Ayat ke-7 dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dikatakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, jawaban Tuhan Yesus ini pertama-tama mengindikasikan bahwa ternyata pertanyaan para murid itu jauh dari pikiran mereka, jauh dari hak atau otoritas yang ada di atas mereka. Ibarat anak kuliahan gitu ya, yang tanya, hari ini ujian nggak? Besok ujian nggak? Bagaimana kalau kemudian dosennya bilang, oh hari ini ujian online kalau saat ini banyak yang belajar dari rumah. Artinya kita sendiri nggak siap. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan tadi, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Mau mengingatkan kepada para murid dan juga kepada setiap kita, bukan pertanyaan atau persoalannya bukan soal kapan Tuhan. Mungkin kita bertanya, Tuhan kapan wabah COVID-19 ini berlalu? Tetapi bagaimana kita mengisi hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan yang bisa kita ikuti sampai saat ini dengan hal-hal yang berkualitas, dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 34 berkata demikian, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, Yesus sendiri menunjukkan bahwa apa yang paling penting adalah melakukan kehendak Bapanya, menyenangkan hati Bapanya. Karena itu menjadi saksi Kristus tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita sedang mencontoh Tuhan Yesus untuk melakukan kehendak Bapanya. Ketika Dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita juga harus belajar untuk memberikan pengampunan. Saya mengutip Kolose 3 ayat 13-14 berkata demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Tantangannya Bapak Ibu Saudara, bagi kita orang percaya, yaitu bagaimana kita dapat terus melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Hidup dalam pertobatan dan pengampunan. Karena itu memang gak mudah untuk menjadi saksi Kristus. Saya punya seorang teman, rekan pendeta, bukan pendeta Gemis. Dia 15 tahun lebih tua dari saya. Dia punya seorang anak perempuan yang satu kali ingin bunuh diri Bapak Ibu Saudara. Dia cutting, apa tuh cutting ya? Mengiris-ngiris lengannya karena dia kesal sering berantem dengan mamanya. Sampai satu hari Bapak Ibu Saudara, ibu pendeta ini dia berdamai dengan anaknya. Tapi dia nggak langsung berdamai dengan anak itu. Yang pertama yang dia lakukan adalah dia berdamai dengan mamanya sendiri, dengan ibunya sendiri, ibu dari si ibu pendeta. Karena apa? Karena ibu dari si ibu pendeta ini sangat jahat. Waktu masa kecil si pendeta ini sering kepalanya dijedokin di tembok Bapak Ibu Saudara sampai bengkak-bengkak, dan dia sulit sekali untuk melepaskan pengampunan pada ibunya. Dan ibu pendeta ini berkata kepada saya dan beberapa teman yang lain, dia bilang dia butuh 15 tahun untuk mengampuni mamanya. Dari dia sejak jadi pendeta, dia butuh 15 tahun untuk mengampuni mama. Bayangkan Bapak Saudara, butuh 15 tahun. Tidak mudah memang untuk melakukan kehendak Bapa. Ada satu lagu yang dinyanyikan oleh Maria Sandy yang berjudul Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Bapak Ibu Saudara, lagu itu dilatar belakangi oleh sebuah kisah di mana ada seorang anak perempuan yang diperkosa oleh bapaknya. Dan setelah dia diperkosa, anak ini jadi stres, jadi tertekan dan pengen bunuh diri, bahkan sampai gila Bapak Ibu Saudara. Sampai satu waktu si penulis lagu ini ditelepon oleh anak yang sempat gila ini, tapi rupanya dia sudah pulih kembali dan dikatakan bahwa
Dia sudah mengampuni bapaknya. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah untuk melepaskan pengampunan. Dibutuhkan yang namanya sentuhan Tuhan, rengkuhan Tuhan. Tuhan ingin kita terus bisa menjadi saksi Kristus, yaitu setiap kita bisa mengalami pertobatan dan pengampunan. Kita memang tidak akan pernah sanggup mengampuni, karenanya kita butuh pertolongan Roh Kudus. Hal yang kedua, yang terakhir, yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini, yaitu pada ayat 8. Ayat 8 tadi dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, kenaikan Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita semua bahwa pekerjaan Roh Kuduslah yang membuat Injil itu dapat tersebar sampai ke ujung bumi. Dan itu berarti setiap kita, siapapun yang mau dipakai Tuhan, kita harus siap untuk menjadi saksi Kristus. Kata saksi dari bahasa Yunani marturia, artinya rela berkorban, rela mati demi apa yang dipercayai. Jadi menjadi saksi Kristus juga berarti bahwa Bapak Ibu dan saya harus belajar untuk menekan ego kita, menekan kepentingan kita sendiri demi kepentingan yang lebih luas. Kita mungkin sekarang pengen jalan-jalan, pengen ke mall, pengen traveling, pengen nikmati jajanan, makanan-makanan yang di restoran-restoran yang sudah lama kita nggak menikmati dan duduk di restoran itu. Tapi kita harus menekan itu semua. Supaya apa? Supaya badai COVID-19 ini cepat berlalu. Bapak Ibu Saudara, apa artinya menjadi Kristus? 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah bahwa menjadi saksi Kristus ada yaitu mereka yang sudah mengalami Yesus itu sendiri. Bukan sekedar ngomong, bukan sekedar teori banyak hafal ayat Alkitab, tapi mereka yang hidupnya sungguh-sungguh sudah mengalami perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu menjadi saksi Kristus berarti hidup kita harus menunjukkan pertumbuhan, menghasilkan buah. Jangan menunggu orang lain berubah, tapi lakukan perubahan dari hal-hal yang kecil. Dari mengurangi, membicarakan kekurangan orang lain dan coba melakukan hal-hal yang positif. Dan yang terakhir, menjadi saksi Kristus berarti kita semua mau diutus dimanapun dan kapanpun. Terkadang kita komplain sama Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan kenapa sih saya harus bekerja di tempat yang seperti ini? Saya gak suka kerja dengan orang yang irama kerjanya gak seperti saya. Mereka lambat kerjanya. Saya gak suka kerja dengan orang yang sering ngomongin orang lain. Tapi jawabannya Bapak Ibu Saudara, bisa jadi Tuhan mau saudara ada di tempat yang tidak menyenangkan itu, karena Tuhan mau membentuk kehidupan saudara. COVID-19 ini bikin banyak orang komplain. Tapi bisa jadi saudara-saudara, dan saya meyakini Tuhan sedang mengasah, mendorong saudara dan saya untuk melihat peluang di balik tekanan yang sedang kita hadapi. Menarik Bapak Ibu Saudara, di jemaat kita akhir-akhir ini banyak jemaat yang mulai jualan. Yang dulunya nggak pernah jualan, sekarang jualan begitu ya. Saya nggak usah nyebut namanya begitu ya, produknya apa begitu ya. Tapi saudara-saudara, kita perlu melihat kembali potensi yang ada dalam diri kita. Nggak usah minder, nggak usah takut salah, ntar nggak enak bikin ini, bikin itu. Tapi coba dulu. Bapak-bapak pun di rumah harus belajar masak ya, belajar ngepel gitu ya, belajar bantuin istri ngupasin bawang begitu ya. Jangan cuma duduk tidur begitu ya, nonton TV. Tapi coba inisiatif melakukan hal-hal yang bermanfaat. Percayalah bahwa di balik semua pergumulan ini, Tuhan sedang mau membentuk kita untuk menghadapi sebuah perubahan yang ada di depan kita. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi berbicara soal Yesus terangkat ke surga. Tapi kepada setiap kita, ini yang terakhir, pada setiap kita diperhadapkan dengan pertanyaan, kalau Dia datang kembali, apakah Bapak Ibu Saudara atau apa yang sudah Bapak Ibu Saudara lakukan? Apa yang sudah engkau kerjakan, yang engkau katakan?
Salah satu pujian penutup dalam kebaktian ini dari Kidung Jemaat 432 berkata demikian. Jika padaku ditanyakan, apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tetapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Jadi bersaksi di sini artinya kita menyatakan kasih Allah yang sejati, yang sudah mengalami kasih Allah itu. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia naik supaya kita semakin siap. Dia pergi bukan untuk meninggalkan kita, tapi supaya kita semakin diasah dan dibentuk dengan berbagai pergumulan dan tantangan hidup ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, setelah kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini sambil mengingat akan firman Tuhan. Biarlah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita hatinya. Sambil persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dalam PKJ 150 bait yang pertama dan yang ketiga, ya Tuhan hanya inilah. Kita akan berdoa persembahan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan kesempatan pagi hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang kami berikan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau ajar kami untuk setiap kami dapat memberikan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang memberi. Biarlah apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan, Tuhan akan membalasnya dan Engkau akan memberkatinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama dalam keesaan semua orang percaya di segala tempat, di mana-mana tempat, marilah kita dengan sikap sempurna kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sambil berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Angin rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan kasih yang terbaik, walau kadang kamu dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan dan kita akan akhiri nanti dengan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan, karena kami bersyukur Tuhan terus mengingatkan kami akan kasih Tuhan, akan pengajaran-pengajaran Tuhan yang harus kami sebarkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tidak hanya menghayati akan dan memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, tapi kami juga ditantang. Bagaimana kalau Tuhan nanti datang kembali? Apa yang sudah kami buktikan, apa yang sudah kami katakan kepada dunia, apa yang sudah kami karyakan bagi dunia. Tuhan Bapa dalam sorga, kiranya Engkau terus memperlengkapi setiap kami jemaat-Mu Gemis Mahanaim yang boleh menikmati ibadah ini dari rumah masing-masing. Biarlah kami semakin menghayati dan percaya bahwa Tuhan yang akan terus menolong setiap jemaat Tuhan dalam kondisi, dalam situasi apapun yang mereka hadapi sekarang ini. Tuhan, kami mau menopang dalam doa untuk setiap jemaat Tuhan di Gemis Mahanaim dari KWP 1 sampai KWP 9. Khususnya mereka yang ada dalam pergumulan sakit penyakit, baik yang sakit sudah sekian lama Tuhan, kiranya Tuhan Roh-Mu
kuasa-Mu itu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Engkau yang memulihkan keadaan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu mereka boleh sembuh dan pulih. Kami percaya juga bahwa Tuhan yang akan menaruh iman percaya dalam hati mereka, sehingga ketika mereka sakit berat sekalipun, iman mereka tidak dikalahkan oleh sakit penyakit itu. Dan itu Tuhan, Engkau berkati juga setiap anggota keluarga yang merawat dan melayani orang-orang terkasih. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang bersyukur ataupun bersuka cita karena ketambahan usia, meski mereka tidak bisa merayakan seperti biasanya bersama dengan jemaat-jemaat atau anggota jemaat gemis yang lain Tuhan. Tapi dalam keterbatasan, dalam situasi ini mereka tetap menaikkan syukur mereka kepada Tuhan. Tuhan berkati juga setiap jemaat-Mu yang bekerja dari rumah, ataupun mereka yang harus pergi bekerja, pergi ke kantor, karena mereka harus menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan, beri fisik yang baik bagi mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas itu dengan sebaik mungkin. Mereka dapat menjadi berkat di tengah-tengah badai pergumulan hidup ini. Tuhan Bapa dalam sorga, kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang harus bekerja sebagai pelaut, yang meninggalkan keluarganya di rumah. Tuhan lindungi dan berkati mereka. Dan juga ketika mereka kembali pulang ke rumah masing-masing, mereka dapat merayakan rasa syukur bersama dengan istri dan anak-anak. Tuhan Bapa dalam sorga, kami juga berdoa buat gereja kami Gemis Mahanaim, para pelayan-pelayan Tuhan, penatua, diaken, karyawan kantor, kostor, supir gereja. Tuhan berkati dalam segala keterbatasan ini, kami tetap bisa melayani, tetap bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati juga rekan-rekan yang melayani dari multimedia, tim multimedia, Saudara Yosua yang juga memberi diri, hati untuk melayani. Engkau berkati dia, dan juga rekan-rekan yang lain yang Tuhan gerakan hati mereka, iman mereka untuk melayani demi berlangsungnya ibadah online yang dapat kami nikmati sampai hari ini, bahkan di waktu-waktu selanjutnya. Tuhan Bapa dalam sorga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan, berkati Bapak Presiden, Bapak Gubernur, para pemimpin-pemimpin di daerah, biar mereka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi penyebaran wabah COVID-19 ini. Tuhan berkati juga dan pulihkan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Mereka yang kehilangan orang-orang terkasih, Tuhan balut hati mereka, Tuhan jamah sehingga mereka boleh pulih dan mereka boleh bergerak maju dalam kehidupan ini. Tuhan, banyak hal yang ingin kami pinta kepadamu, tapi kami percaya iman kami justru semakin bertumbuh ketika ada tekanan, ketika ada pergumulan yang berat. Disitulah Tuhan sedang mengasah kami, bagaimana kami dapat bertumbuh di dalam iman dan terus menghasilkan buah-buah dari iman yang baik bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang turut bekerja dalam segala perkara kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan kami akhiri dengan doa sempurna yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di penghujung ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan pujian penutup. Diundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bersama-sama. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan.
tertindas dibebaskan, sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus.